Hai hai, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Tarotnya Jeng Rani. Kali ini kita mau bahas sedikit nih tentang dia. Ya, kira-kira apa yang dia pikirkan tentang aku ya? Mungkin selama ini kita dekat dengan dia, tapi kita nggak tahu sebenarnya maksud dia itu apa sih dekat dengan kita, atau adakah perasaannya dia kepada kita ya. Mari kita coba simak sama-sama ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel saya Tarotnya Jeng Rani. Jika teman-teman mau private personal reading silakan email di sini ataupun direct message Instagram ya. Karena bacaan kita kali ini adalah fun reading ya. Kita nariknya general reading ya. Apa yang dia pikirkan tentang aku. Ya, kita simak sama-sama ya teman-teman ya. Oke, apa yang dia pikirkan tentang aku. Kita lihat beberapa cerita di sini ya. Saya akan ambil ada 5 cerita ya. Apa yang dia pikirkan tentang aku saat ini. Oke. Apa yang dia pikirkan tentang aku. Untuk yang pertama, cerita yang pertama ya. Dia memikirkan bahwa aku bisa membuat dia terluka ataupun bisa aja dia berniatan untuk melukai kita ya. Coba nanti kita lihat lagi. Cerita yang kedua di sini ada The Sun. Yang dia pikirkan tentang aku, bahwa aku sosok yang bisa memberikan keceriaan. Ada energi positif yang bisa aku berikan kepadanya. Terutama saat aku bisa dekat dengan dia. Ya, cerita positif di sini ya. Daripada cerita pertama ini bisa menyakiti. Berikutnya cerita ketiga gimana? Apa yang dia pikirkan tentang aku. Di sini ceritanya bisa tentang 7 sword ya. Masih menengok ke belakang meskipun sudah melangkah ke depan ya. Bisa saja dia berpikiran bahwa aku adalah melakukan interaksi atau koneksi dengan dia ya. Di sini hanyalah sebuah pelarian saja. Sementara aku di sini masih mengingat masa laluku, mungkin aku belum bisa move on dari mantan aku, seperti itu ya. Jadi yang dia pikirkan tentang aku saat ini ya, dia beranggapan bahwa hubungan ini antara aku dengannya hanyalah sebuah pelarian saja dariku ya. Berikutnya cerita yang keempat, apa yang dia pikirkan tentang aku ya. Ceritanya 9 pentacle. Yang dia pikirkan tentang aku, bahwa cerita 9 pentacle, aku ini memiliki sebuah berkat, dimana berkat berkelimpahan terutama soal materi. Untuk itu dia memiliki semacam apa ya, kayak ketertarikan di sana ya, karena memiliki potensi materi yang baik ya, membuat dia bisa mendekati aku seperti itu. Yang terakhir cerita kelima, apa yang dia pikirkan tentang aku. Nah, di sini ada Page of Pentacle. Ceritanya mungkin dia masih ingin meniti karir ya, untuk belajar banyak hal ya, terutama kepada diriku, bahwa dengan keberadaannya dia yang masih mau proses belajar untuk mengejar materi di sana, beranggapan bahwa saat bersamaku nanti dia bisa mewujudkan rencananya tersebut gitu. Mari kita gali lagi ya teman-teman, yang dia pikirkan tentang aku. Tadi 3 pedang, ceritanya dia bisa tersakiti saat bersamaku. Ditambah lagi ini ada the devil ya. Secara emosional jelaslah sudah bahwa saat bersamanya antara aku dan dia ini membuat kami berdua saling bisa menyakiti satu sama lain. Kecenderungannya adalah secara emosional di sana ya. Banyak hal-hal yang membuat aku dan dia tersulut secara emosi. Gampang marah. Jadi dia berpikiran bahwa hubungan ini sepertinya kalau terus-menerus berlangsung seperti ini ya, saling menyakiti, banyak amarahnya di sana ya. Jadi dia sempat ada berpikir untuk bisa melepaskannya saja ataupun dari diriku ya, supaya lebih baik melupakan dia dan melepaskan hubungan ini.
Berikutnya, bagaimana untuk cerita yang kedua? Ada The Sun, ya, yang dia pikirkan tentang aku. Meskipun dia beranggapan bahwa aku memiliki keceriaan, merupakan sosok yang menyenangkan, ada kalanya dia berpikir juga bahwa aku adalah sosok yang tenang, yang low profile ya dari cerita The Hermit. Namun di situ aku juga bisa memberikan sebuah pencerahan ya, sebuah hal-hal positif, hal-hal yang baik ya. Dia menilai bahwa berpikiran bahwa aku adalah memang sosok yang positif, yang baik, yang bisa memberikan pencerahan dan keceriaan serta kebahagiaan. Asik. Lanjut cerita yang ketiga tadi ya. Dia berpikir bahwa aku ini belum bisa move on dari masa laluku dan hanya sebuah pelarian saja untuk hubunganku dengannya. Ya. Di sini dia berpikir bahwa dia ingin mengubah tentang pikiran aku yang hanya membuat dia sebatas sebagai pelarian saja, sehingga dia ada keinginan untuk mencurahkan rasa sayangnya yang mendalam kepadaku supaya bisa membantuku untuk bisa move on dari hubungan masa laluku sehingga bisa menjalin cinta yang seutuhnya saat bersamanya. Begitu ya, menarik ya teman-teman ya. Semoga dia bisa membantu aku untuk move on dari masa laluku dan bisa merajut bahagia bersama dia. Amin. Berikutnya cerita keempat ya, tentang sebuah materi. Dia berpikir bahwa aku di sini memiliki keberlimpahan ya secara materi dari apa yang aku lakukan, aku perjuangkan di sana. Dia menganggap aku sosok yang tangguh, memiliki cita-cita yang kuat ya, terutama untuk pencapaian materi, keberhasilan secara materi. Tapi dia juga menilai ya, beranggapan dan berpikir bahwa aku ini sangat perhitungan dalam materi, terutama untuk berbagi kepada sesama atau menuruti atau memenuhi kebutuhanku ya. Dia berpikir bahwa aku ini sosok yang terlalu detail ya, terlalu spesifik untuk mau mengeluarkan sejumlah budget ataupun materi. Jadi perlu ada analisis yang kuat di sana. Dia beranggapan bahwa aku kadang juga kurang bisa memberikan materi kepada dia ataupun orang lain di sekitar aku ya, istilahnya semacam kok rada-rada pelit ya gimana gitu. Ya karena dia menganggap bahwa aku sosok yang terlalu perhitungan, terlalu mengatur secara materi atau keuangan sedemikian rupa gitu. Padahal dia beranggapan dan berpikir bahwa aku di sini memiliki berkat yang banyak, yang luar biasa. Tapi di sisi lain dia juga sempat ada pemikiran bahwa aku ini terlalu perhitungan dan cenderung agak kikir gitu. Jadi inilah ya sekilas yang dia pikirkan tentang aku. Yang terakhir, cerita yang kelima ya, tentang dia belajar untuk bisa lebih maju lagi dari sebelumnya ya. Di sini yang dia pikirkan tentang aku. Ya. Meskipun bisa meniti karir dengan baik ataupun menghasilkan materi yang berlimpah juga karena masih taraf belajar, ya dia beranggapan bahwa aku di sini sempat ingin meninggalkan ya hal-hal yang ingin aku lakukan, hal-hal yang ingin aku pelajari, sehingga dia menilai bahwa aku di sini kurang fokus terhadap tujuan aku karena dia menilai aku gampang menyerah begitu saja dengan keadaan yang ada. Dan dia beranggapan ini tentang materi sepertinya bukanlah hal yang prioritas untuk diriku aku lakukan ya. Jadi dia menilai dan memikirkan bahwa aku cenderung memiliki jalan spiritual ya yang lebih daripada dirinya yang mungkin hanya memikirkan tentang materi yang ingin dia capai terlebih dahulu, seperti itu. Ya, mungkin demikian ya bacaan kita kali ini ya, apa yang dia pikirkan tentang aku. Ada beberapa cerita di sana ya, dimana
cerita pertama tentang sebuah rasa sakit hati ya, sebuah pertengkaran dan emosional yang membuat aku dan dia tidak bisa menjalin hubungan yang sehat ya, yang baik-baik saja, karena dalam hubungan ini antara aku dan dia sering ada sebuah pertengkaran atau perdebatan. Untuk cerita yang kedua di sini, dia berpikir bahwa aku adalah sosok yang bisa memberikan kegembiraan dan keceriaan dan bisa memberikan sebuah pencerahan ya, baik untuk diriku sendiri ataupun untuk dirinya serta untuk hubungan kami berdua. Yang sedangkan cerita ketiga di sini ya, kesimpulannya dia berpikir bahwa aku di sini sebelumnya belum bisa move on dari kisahku sebelumnya ya, kisah masa laluku, dan dia berpikir supaya bisa memberikan kasih sayang dia yang terbaik dan bisa membantu aku untuk move on dari kisah lamaku ya, saat bisa menjalin hubungan yang baik antara aku dan dia. Dan kemudian yang cerita ketiga ya, di sini cerita tentang materi. Dia berpikir bahwa aku ini sosok yang bisa menghasilkan materi yang baik ya, menghasilkan uang yang baik, namun secara pengelolaannya dia berpikir bahwa aku terlalu perhitungan dan cenderung pelit di sana. Sedangkan cerita terakhir ya, cerita kelima di sini, dia berpikir bahwa aku perlu banyak belajar tentang pencapaian hasil sebuah materi, namun dia pun juga berpikir bahwa materi bagi aku bukanlah hal yang utama, karena kecenderungan aku lebih berminat untuk mendalami kehidupan ini pada sisi spiritual, tidak hanya melulu soal materi saja. Demikian ya teman-teman, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini ya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, untuk mengambil langkah ataupun membuat keputusan jika pada kondisi yang sama dengan cerita kali ini. Terima kasih, saya akhiri dulu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya bersama Tarotnya Jeng Rani. Mari kita cari solusi. Dan terima kasih, sampai jumpa. Bye bye. Thank you.